Mata kita semua tertuju pada istana. Tahun menunjukkan angka 2001. Indonesia, sebuah bangsa yang masih belajar berjalan setelah reformasi, kembali menyaksikan pergantian kepemimpinan. Megawati Soekarno Putri, putri sang proklamator, naik ke tampuk kekuasaan. Ini bukan sekadar pergantian presiden. Ini adalah momen simbolis. Seorang perempuan pertama kali memimpin negeri kepulauan terbesar di dunia. Era baru seolah dimulai, membawa harapan, sekaligus kecemasan. Suasana politik saat itu penuh dinamika. Debat di parlemen menjadi tontonan harian. Masyarakat mulai berani bersuara, masyarakat mulai berani mengkritik, masyarakat mulai berani menuntut. Ini adalah buah reformasi yang mulai kita petik, meski terkadang terasa getir dan penuh ketidakpastian. Masa itu adalah persimpangan antara luka lama dan asa yang baru tumbuh. Kita baru saja melewati krisis moneter yang memorak-porandakan sendi-sendi ekonomi. Kita juga baru saja membuka gerbang demokrasi yang begitu lama terkunci rapat. Era Megawati menjadi panggung bagi perjuangan itu. Mari kita jujur, luka akibat krisis moneter 1998 masih terasa menganga di awal 2000-an. Harga-harga kebutuhan pokok masih fluktuatif, belum sepenuhnya stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar jadi perbincangan sehari-hari. Bahkan di warung-warung kelontong, banyak keluarga masih berjuang sekadar menyambung hidup. PHK massal di akhir 90-an menyisakan dampak panjang. Namun di era ini, fondasi pemulihan mulai diletakkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Megawati bekerja keras menstabilkan makroekonomi. Tugas ini tidak mudah, karena warisan utang dan kondisi politik. Kebijakan privatisasi BUMN menjadi isu panas. Penjualan Indosat misalnya, memicu perdebatan sengit. Sebagian memandangnya langkah pragmatis untuk menyehatkan APBN. Sebagian lain melihatnya sebagai penggadaian aset strategis. Terlepas dari pro dan kontra, denyut ekonomi perlahan hidup kembali. Investasi asing mulai melirik Indonesia lagi. Sektor usaha kecil dan menengah, UKM, menjadi tulang punggung. Mereka adalah pejuang yang bertahan, membuka lapangan kerja. Bagi masyarakat, perjuangan ekonomi adalah realitas harian. Seorang ibu harus pintar mengelola uang belanja yang pas-pasan. Seorang ayah mungkin mengambil pekerjaan sampingan untuk biaya sekolah, namun ada semangat luar biasa untuk bangkit. Pasar tradisional tetap ramai, pusat perputaran ekonomi rakyat. Bagaimana rasanya menjadi seorang pelajar di awal milenium? Pagi hari, upacara bendera setiap Senin. Seragam, putih merah, putih biru, putih abu-abu. KBK, kurikulum berbasis kompetensi diperkenalkan. Tujuan, dari hafalan ke pemahaman. Realita, banyak mencatat dari buku paket. Realita, pekerjaan rumah menumpuk. Perpustakaan sekolah jadi oase, rak buku menguning. Baca, 5 sekawan, buka ensiklopedia tebal. Di rumah, hidup lebih sederhana. Televisi tabung 14 inci, televisi tabung 21 inci. Keluarga berkumpul menonton TV tabung. Remote jadi rebutan. Ayah, ibu, anak-anak, kartun. Meja makan, momen sakral, bertukar cerita sekolah dan kantor. Tanpa ponsel pintar, kita hadir dan mendengarkan. Teras sore, menyapa tetangga, duduk menikmati angin sepoi-sepoi. Pasar tradisional, jantung komunal. Ibu-ibu bawa tas belanja di lorong becek. Pilih sayur segar dari petani, gosip beredar di pasar, tukar resep masakan. Keluh soal harga cabai naik. Penjual pelanggan lebih dari transaksi, penjual sayur hafal selera langganan. Hiburan di era Megawati didominasi oleh 2 kotak ajaib, televisi dan radio. Layar kaca adalah raja, program-programnya menjadi penanda zaman. Siapa yang bisa lupa Demam Ada Apa Dengan Cinta, yang membuat bioskop kembali ramai, dan melambungkan nama Dian Sastrowardoyo, dan Nicholas Saputra. Sinetron tersanjung, tontonan wajib para ibu. Generasi muda terpaku pada acara musik seperti Clear Top 10 di Indosiar, MTV ampuh. Dunia musik Indonesia mengalami masa keemasan. Sheila on 7, Padi, Dewa 19, Jamrud. Lirik-lirik mereka menjadi soundtrack kehidupan jutaan anak muda. Kaset pita masih menjadi format utama. Meski cakram padat atau CD mulai mengambil alih. Membeli kaset original adalah sebuah kebanggaan. Memutar lagu dari radio dan merekamnya ke kaset kosong adalah sebuah ritual. Di setiap sudut kota, di angkutan umum, di kafe, hingga di pos ronda, lagu-lagu itu mengalun. Teknologi komunikasi pun mulai memasuki babak baru. Ponsel atau handphone masih merupakan barang mewah. Ukurannya besar, layarnya monokrom dan fungsinya terbatas. Nada dering polifonik menjadi penanda status sosial. Warung telekomunikasi atau wartel masih menjamur di setiap sudut jalan. Melihat kembali era kepemimpinan Megawati adalah seperti membuka album foto lama yang sedikit berdebu. Ada senyum,
Ada haru, ada rasa rindu yang tiba-tiba menyeruak. Itu adalah masa transisi. Sebuah jembatan antara Orde Baru yang represif dan era demokrasi yang kita nikmati hari ini. Kita belajar mengejar kata kebebasan dengan segala konsekuensinya. Pers menjadi lebih berani, masyarakat lebih vokal. Politik tidak lagi menjadi topik yang tabu untuk dibicarakan di warung kopi. Era itu mungkin tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Namun, di sanalah benih-benih perubahan penting disemai. Apa yang paling kita rindukan dari masa itu? Mungkin bukan kondisi ekonominya yang masih sulit, mungkin juga bukan infrastrukturnya yang belum secanggih sekarang. Yang kita rindukan adalah rasanya, rasa kebersamaan yang lebih kuat, rasa kesederhanaan yang mendatangkan ketenangan, interaksi manusia yang lebih tulus. Kita merindukan sore hari di teras rumah mengobrol dengan tetangga. Kita merindukan serunya menebak lagu yang diputar di radio. Kita merindukan antusiasme saat membeli kaset dari band favorit kita. Inilah nostalgia, sebuah perasaan hangat about masa lalu yang terasa lebih simple.